Terus apa lagi saudara kalau Anda ada masjid di situ? Tanahnya jadi harga tanah turun. Ya turun harganya. Terus kalau ada masjid saudara, ruginya apa lagi saudara? Selain budek tua tanahnya turun. Jadi pusat teroris. Hampir semua masjid-masjid di Eropa jadi sarang teroris saudara. Makanya di Prancis itu ada 4.000 masjid langsung ditutup ya. Setahun itu 4.000 masjid ditutup. Karena ternyata berafiliasi dengan organisasi radikal. Ya kan? Mana ada gereja jadi pusat organisasi radikal? Nggak ada saudara. Tapi kalau masjid di Indonesia 90% berafiliasi dengan Islam radikal. Semua Islam radikal itu diproduksi di masjid saudara. Ya memang karena Islam. Makanya nggak berani kan Jokowi kan? Nggak berani Jokowi saudara. Ya kan nangkap Rizik aja bukan karena penistaan agama Kristen kok, nangkap Rizik karena corona kok. Ya kan karena undang-undang kesehatan. Kan compong kan coba. Ya kan nggak berani nangkap Rizik karena menghina agama Kristen. Nggak berani saudara. Nggak akan berani. Ketokan titik saya dah. Saya sih berharap ya saudara ya. Saya berharap ya. Ini menginspirasi, tapi sudah banyak ya orang-orang yang berani ya saudara ya. Mereka sudah bikin gerakan-gerakan, perlawanan-perlawanan. Sebelum saya teriak mana ada yang berani saudara. Ya kan setelah saya teriak orang baru. Tapi kurang saudara. Kurang. Nah, ini Galarua ini ya, Galarua kita udah mulai nih. Ya, Galarua sudah mulai. Ya, kita nggak main-main saudara Galarua ini ya. Makanya kita jangan kerjasama dulu sama apa Rudi Yohanes kayak kemarin. Nggak taunya kan masa dendam pribadi dia sama Julius, kita mau dibawa-bawa. Oh, kita nggak mau saudara ya. Nah ini baru tadi ya, ini Kristenfobia. Coba sekarang keuntungan atau benefit dari Kristen, benefit dari gereja ya, benefit dari masjid. Benefit dari gereja apa saudara? Parkir ya kan, lahan parkir, lahan uang, apalagi saudara, tanah dekat gereja, kompleks gereja, ya kan, langsung harga naik. Wah, ini mati lagi ntar ya, langsung harganya naik saudara. Kompleks dekat gereja itu harganya pasti naik. Apalagi saudara, benefitnya gereja. Di mana ada gereja, pasti ada bagi-bagi sembako, ya, bagi-bagi sembako. Minimum, ya. Kalau orang mau bikin gereja, kalau gereja gede, pasti bikin masjid ada. Bikin gereja besar, sama dengan bikin masjid. Karena gereja pasti bikin masjid saudara. Contoh Betani Nginden ya. Berapa masjid gede-gede dibangun di Surabaya, biaya Betani Nginden saudara. Apalagi benefit gereja saudara. Office boy ya, atau office boy atau pegawai karyawan buruh, supir segala macam, biasanya orang-orang Islam, nggak pandang agama. Office boy, tukang kebun, apa semua biasanya. Apalagi makin kadang-kadang bisa butuh 4-5 orang, kadang-kadang 10 orang, ya kan? Karena kebanyakan gereja menjadikan jemaat sebagai customer, jadi jangan sampai jemaatnya yang bersihin toilet, ya kan? Tapi office boy-nya, ada tukang bersih-bersih gereja, tukang kebun segala macam,
yang biasanya diambil dari tetangga-tetangganya juga. Jadi benefitnya gereja itu banyak. Kerugiannya apa? Seminggu sekali aja macet di situ. Tetapi kemacetan itu kan menjadi lahan parkir bagi orang lain kan. Yang mengalami macet kan bukan warga kan, orang yang melewati jalan itu kan, orang di luar gereja itu kan, di luar komplek itu. Orang jualan, ya kan? Jualan kaki lima. Banyak sudah begitu gereja jual kaki lima. Orang ke masjid kaki lima saudara. Enggak saudara, mereka datang ke masjid nggak bawa duit. Pakai sandal aja hilang, apalagi bawa dompet saudara. Pakai sandal aja hilang. Orang mereka jangankan bawa duit, mereka datang ke masjid cuma sarungan nggak pakai celana dalam, titiknya udah landel saudara. Makanya orang kalau jualan kaki lima di masjid ya nggak laku. Coba jualan kaki lima di gereja, jualan bakmi ayam, jualan ini kan, pasti akan laku. Jualan es, jualan segala macam depan gereja, kalau lagi ibadah pasti laku. Coba Anda jualan di depan masjid, ya nggak laku saudara, orang nggak bawa duit kok. Tapi kalau orang ke gereja, dia keren, dia bawa apa segala macam keluar, asal barangmu enak, makananmu enak, orang pulang gereja pasti pada jajan di situ saudara. Karena orang juga senang kumpul-kumpul, pulang gereja mereka pasti kumpul-kumpul, orang pulang masjid buru-buru pulang saudara. Beda ya, orang pulang gereja nggak buru-buru pulang, mereka makan-makan dulu. Bahkan di dalamnya ada puja sera, saudara. Seringkali di dalam gereja itu, kalau gerejanya besar, ya lantai 2 buat ibadah, lantai 1 mereka bikin puja sera. Ya, tetap yang dari luar pun boleh buka, makan, ya kan, jualan es krim, jualan enak-enak, saudara. Tetap saudara diuntungkan. Kalau masjid, saudara, ya, budek, saudara. Budek toanya. Jangankan yang Kristen, yang Islam saja kebudekan saudara. Terus apa lagi saudara kalau Anda ada masjid di situ? Tanahnya jadi, harga tanah turun. Ya turun harganya. Terus kalau ada masjid saudara, ruginya apa lagi saudara? Selain budek tua, tanahnya turun. Jadi pusat teroris. Hampir semua masjid-masjid di Eropa jadi sarang teroris saudara. Makanya di Prancis itu ada 4.000 masjid langsung ditutup ya. Setahun itu 4.000 masjid ditutup. Karena ternyata berafiliasi dengan organisasi radikal. Ya kan? Mana ada gereja jadi pusat organisasi radikal? Nggak ada saudara. Tapi kalau masjid di Indonesia 90% berafiliasi dengan Islam radikal. Semua Islam radikal itu diproduksi di masjid, saudara. Ya memang karena Islam. Makanya nggak berani kan Jokowi kan? Nggak berani Jokowi, saudara. Ya kan, nangkap risik aja bukan karena penistaan agama Kristen, kok nangkap risik karena corona kok. Ya kan, karena undang-undang kesehatan. Kan compong kan coba. Ya kan, nggak berani nangkap risik karena menghina agama Kristen. Nggak berani, saudara. Nggak akan berani. Ketokan titik saya dah. Sampai sekarang aja nggak ditangkap. Somad aja nggak ditangkap. Ya Walon ini cuma 5 bulan. Itu cuma satu-satunya tuh orang Ustadz Islam yang ditangkap karena penistaan agama tuh. Ya kan, Kainama, Irina Handono, enggak, nggak ada yang ditangkap. Ani Christian, Stephen Indra, semua yang sampai pada mati sendiri, saudara kan. Moko Kinta mati, Stephen Indra mati, ya kan. Nggak ada yang ditangkap. Orang Kristen sudah tidak terbilang, jumlahnya sedikit, tapi tak terbilang yang ditangkap saudara karena penistaan agama. Itu yang ada di koran, belum yang kayak Cuncun kemarin kan juga masuk, yang dulu mesti masuk ke tempat kita, Pak Cuncun yang di Jogja itu kan, sama penistaan agama. Sedikit-sedikit masuk, cuma kan nggak terkenal, ya kan, nggak terkenal. Apolinaris Darmawan aja kalau nggak kita yang kasih tahu Anda kan Anda juga nggak tahu kan. Itu contoh ya, baru Rudi Simomora masuk. Kita saja sudah sama Rudi Simomora, Kece, Apolinaris, Gratia Pelo, Saifuddin Ibrahim, saya di DPO, ya kan? Udah banyak ya. Fadila Mulia dulu di DPO ya. Sama si Hani Christian dikejar-kejar kan. Pusat teroris.
Aduh, saudara, budek toanya, tanahnya turun, jadi pusat teroris, saudara. Terus apa lagi, saudara? Kalau ada masjid di situ, saudara. Kalau ada masjid, di daerahmu ada masjid, maka yang terjadi adalah bukan cuma budek toanya, saudara, tetapi horor, saudara. Karena masjid tempat buat orang gantung diri, saudara. Bolak-balik masjid orang gantung diri di masjid, saudara. Iya kan? Bolak-balik orang gantung diri di dalam masjid kan? Horor, saudara. Aduh, biar langsung masuk al-jannah ketemu bidadari mungkin, saudara ya. Nah itulah, saudara. Anda masih benefitnya apa? Benefitnya masjid jadinya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kalau Anda bikin masjid. Udah gitu nggak ada, hampir ya 90% masjid di NKRI tidak ada izin. Aneh ya. 90% masjid di NKRI itu nggak ada izinnya, saudara. Tapi kan nggak ada yang ganggu kan. Gereja yang sudah ada izinnya saja bisa diberhentikan. Ajaib kan? Gereja ada izinnya sudah bisa diberhentikan. Coba pakai otakmu, saudara. Dan paling penting apa, saudara? Paling penting, gara-gara masjid ini, saudara, maka investor barat pada nggak berani masuk Indonesia. Ya kan? Investor barat ada nggak mau masuk Indonesia. Investor yang banyak duitnya nggak mau. Yang berani masuk Indonesia cuma Cina, komunis. Sama sekarang Indonesia lagi dekat sama Rusia. Ya kan? Komunis. Karena memang ajaran Islam itu sebenarnya tidak jauh dari komunisme, saudara. Otoriter. Ya. Ajaran Islam itu nggak jauh dari komunisme, otoriter. Oke, Pak Santi Amar, lanjut, Pak. Mana Pak Santi Amar, sorry. Belum jadi co-host ya. Silakan Pak Santi Amar. Minum dulu, minum. Iya nih, saya butuh minum dulu nih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.